kok bisa ya paha orang, manusia itu dianggap nggak ramah anak gitu loh. Hai, balik lagi bareng gue Kania Cita di Breakdown. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu rancangan undang-undang atau RUU yang sempat booming, sempat rada-rada kontroversial. Nah, gue pengen bahas exactly poin yang kontroversial itu. RUU-nya tuh RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP ya. Salah satu poin yang kemudian menjadi kontroversi adalah adanya ambang batas minimal usia untuk bermedia sosial atau untuk membuat akun media sosial, yaitu 17 tahun ya. Itu poin yang kemudian menjadi polemik di mana-mana dan gue sempat ditanyain juga pandangannya gimana dan gue baru sekarang sempat untuk membahas itu. Jadi gini, ide mengenai batasan usia itu ya sebenarnya memang udah sering kita gunakan juga di mana-mana dan sebenarnya orang-orang mungkin juga sadar bahwa itu adalah batasan yang nggak ideal gitu ya. Sebenarnya batasan itu nggak menjawab apa yang pengen dicapai gitu loh. Misalnya ketika kita membuat batasan minimal usia untuk mengemudi atau untuk ikut dalam pemilu atau untuk memilih membeli minuman beralkohol atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Itu ekspektasinya adalah gini, pada usia segini orangnya harusnya udah punya kapasitas untuk mengambil pilihan ini gitu ya. Entah itu tadi pilihan pemilu atau pilihan untuk mengkonsumsi alkohol atau pilihan untuk menyetir dan kemudian pilihan-pilihan di dalam proses menyetir itu sendiri. Nah, ekspektasinya adalah ketika dia udah umur segini, dia udah punya kapasitas untuk bisa melakukan itu semua, ya. Terutama sebenarnya sederhananya, gampangnya ya, kapasitas yang diharapkan di sini adalah kapasitas atau kemampuan untuk membuat pilihannya itu sendiri, ya, dengan sadar, dengan cerdas, dengan bijak, dan yang kedua, punya kemampuan juga atau kapasitas untuk menanggung atau bertanggung jawab, ya, atas risikonya, gitu, risiko dari suatu pilihan ini. Nah, kalau misalnya anak balita gitu kan, misalnya dia boleh nih tes nyetir, terus bisa nyetir, jadi boleh nyetir. Nah, masalahnya dalam kondisi dia masih balita atau mungkin masih anak, dia mampu nggak nanti menanggung risiko ya? Misalnya dari pilihannya itu menyebabkan suatu masalah atau kerugian ke orang lain, apakah dia bisa mempertanggungjawabkan itu? Nah, jadi dua hal ya, selain dia berkapasitas untuk mengambil dan menjalankan pilihannya itu sendiri, misalnya tadi memilih untuk menyetir, terus menjalankan proses menyetirnya itu sendiri dia bisa atau kompeten. Yang kedua juga dia harus bisa menanggung risiko atau bertanggung jawab nih atas konsekuensi atau dampak dari pilihannya ini. Nah, ekspektasinya adalah orang di usia tertentu itu udah punya kapasitas itu. Ya, itu sebenarnya tujuannya gitu dari suatu batasan semacam itu. Tapi kemudian kita semua juga sadar bahwa kayaknya itu batasan yang nggak tepat ya gitu kan, karena kenapa ya, emangnya usia akan langsung menjamin gitu kompetensi orang gitu kan misalnya. Nah, jadi memang itu bukan batasan yang ideal, tapi itu adalah batasan yang paling mudah untuk dieksekusi secara sistem gitu ya, untuk dibikinkan sistemnya, dan paling mudah juga untuk verifikasinya, ya kan? Nah gitu, makanya kita pakai batasan itu. Tapi sebenarnya idealnya ya bukan gitu. Idealnya sebenarnya kita harusnya menguji tadi ya, dua hal tadi kan. Nah, dalam konteks batasan untuk berkendara ya atau mengemudi gitu, kita udah mencoba menjajal menerapkan sistem tes ya. Bahkan di negara-negara lain pun juga begitu. Ada tes untuk mendapatkan lisensi mengemudi atau menyetir. Sayangnya ya seperti biasa ya, lagi-lagi namanya sistem itu ya cuman sistemnya ya. Hasil keluaran dari sistem itu akan sangat bergantung pada inputnya, yaitu orang-orangnya ya di dalam sistemnya itu. Kita bahas bagian batasannya dulu. Bagaimana batasan yang baik ya untuk kita terapkan di dalam konteks bermedia sosial ya kan, dalam konteks RUU PDP. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dari batasan itu ya? Kalau kita bikin suatu batasan untuk orang membuat akun media sosial, apa sih sebenarnya masalah yang mau dijawab atau apa sih tujuan yang mau dicapai? Nah, kalau gue ngeliatnya mungkin ya yang diharapkan orang-orang adalah sama sebenarnya kayak yang tadi udah sempat dibahas juga sebelumnya, itu adalah orang diharapkan punya kapasitas, ya kan? Untuk memilih
bermedia sosial dan membuat pilihan-pilihan di dalam media sosial. Misalnya membuat pilihan apa yang dia post atau apa yang dia sampaikan, apa yang dia sebarkan, kemudian pilihan-pilihan untuk misalnya menerima suatu klaim atau suatu informasi yang dia lihat di dalam media sosial dan seterusnya. Jadi dia kompeten, ya kan? Dia kompeten untuk exercise the power, untuk menjalankan otonominya di dalam media sosial itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dia juga kompeten atau berkapasitas untuk menanggung risiko atau bertanggung jawab kalau ada dampak-dampak dari apapun itu yang dia lakukan di dalam media sosial itu, ya kan? Nah, salah satu masalah yang udah kemudian rame diperbincangkan selama ini kan sebenarnya di bagian kompetensi untuk membuat pilihan-pilihan tadi ya di dalam media sosial. Misalnya bagaimana menyaring hoax atau kemudian juga bagaimana menguji suatu klaim itu benar atau enggak, ya apakah itu mungkin fitnah terhadap seseorang dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana mengambil keputusan untuk menyebarkan suatu informasi atau enggak dan seterusnya. Nah, ini kan yang biasa dipermasalahkan. Kemudian dicoba dijawab mungkin ya oleh si RUU PDP ini dengan membuat batasan. Jadi cuman orang 17 tahun ke atas nih yang boleh bermain media sosial. Padahal dari data-data yang tersedia, yang namanya masalah hoax aja misalnya, ini yang udah cukup banyak datanya, itu lebih banyak disebarkan dan diproduksi oleh orang-orang generasi atas sebenarnya. Jadi justru usianya udah di atas 17 tahun gitu. Bahkan bukan cuma di atas 17 tahun, di atas 30 atau di atas 40 tahun. Nanti bisa dilihat datanya dilampirin di sini. Nah, jadi justru orang-orang ini sudah di atas 17 tahun gitu ya. Tapi kemudian mereka lah yang menjadi produsen dan penyebar informasi-informasi bohong gitu kan. Ya informasi yang nggak benar atau misinformasi atau informasi yang nggak tepat gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ini kan sebenarnya yang pengen kita cegah dong ya dengan membuat suatu batasan dalam bermedia sosial. Kalau gue justru menyarankan jangan pakai batasan usia, justru kita terapkan tes juga aja, kayak tes mengemudi gitu ya. Tes simple ya, tes baca gitu ya. Jadi untuk baca yang benar tuh gimana? Jadi bacanya jangan salah-salah terus nanti malah ngaco ya kan interpretasinya atau pemaknaannya, akhirnya kesimpulannya juga salah, kemudian disebarin kemana-mana, orang jadi salah paham segala macam. Nah, jadi tes baca ya kan. Kemudian mungkin tes framework untuk menguji informasi ya, apakah suatu klaim itu benar atau enggak. Ya sederhananya sih sebenarnya tes penalaran ilmiah ya atau scientific reasoning, tapi kita bisa bikin versi yang lebih sederhana. Maksudnya nggak harus ke arah metode ilmiah bla bla bla, tapi lebih kepada ketika kita dapat suatu klaim, bagaimana nih untuk menguji klaim ini benar atau enggak gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya dengan tes seperti ini mungkin bisa lebih reliable gitu ya, bisa lebih terukur jadinya nih. Orang-orang yang akan masuk itu adalah yang sudah bisa membaca dengan baik dan segala macam tadi gitu ya. Kemudian bisa menguji informasi yang ada dengan benar dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau pakai batasan usia, udah dengan sangat gampang dibantah justru dengan data empiris yang ada. Bahwa masalah terkait dengan hoax, misinformasi segala macam ini justru bukan datang dari orang-orang di bawah 17 tahun gitu. Nah, jadi bagian ininya mungkin mesti dipikirkan lagi ya, kayaknya batas usia itu justru nggak relevan. Nah, itu satu. Kalau isu yang mau dijawab adalah tadi ya terkait kompetensi memilih dan kompetensi bertanggung jawab. Nah, sekarang isu yang kedua mungkin juga terkait dengan bagaimana kebebasan di media sosial itu menghasilkan konten-konten yang mungkin nggak ramah anak ya, sehingga jadi harus dibatasin nih usianya. Karena kalau misalnya semua orang bisa masuk, terus ada informasi yang mungkin dianggap nggak ramah anak, nanti dia jadinya terpapar informasi itu. Karena kan orang-orang bebas nih di media sosial gitu ya. Nah, kalau terkait ini mungkin lebih menarik ya debatnya, karena jadi isunya itu memang lebih ke arah apa sih yang disebut dengan ramah anak dan nggak ramah anak gitu kan. Nah, ini memang debatnya juga cukup alot ya. Orang-orang banyak yang memikirkan standarnya apa gitu kan. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada kesepakatan yang cukup solid nih. Apa sih sebenarnya konten-konten yang dianggap nggak ramah anak dan ramah anak gitu. Kayak contoh sederhana waktu itu kan sempat meledak terkait dengan Blackpink ya kan, yang bajunya dianggap terlalu terbuka dan itu dianggap nggak ramah anak. Nah, sebenarnya kan gitu kan, kok bisa ya paha
orang manusia itu dianggap nggak ramah anak gitu loh. Kan justru bukannya anak-anak justru belum punya ya pikiran ke sana gitu. Mungkin kan justru ya anak-anak yang lebih muda misalnya anak-anak balita, anak-anak bayi, mungkin kan justru nggak ada urusan ya dengan paha orang atau bahkan manusia, badan manusia gitu ya. Misalnya dia lihat nih tanpa pakaian pun gitu, anak-anak balita atau anak-anak bayi gitu kan ya nggak ada pikiran kemana-mana dong ya. Dia cuman ya udah itu sebagai informasi aja buat dia gitu. Nah tapi kan kemudian di mata orang dewasa ini nggak bagus nih gitu, atau ini men-trigger atau memancing suatu emosi atau reaksi yang nggak bener nih gitu. Ya but then itu mungkin reaksi di elunya kali ya gitu ya. Kayak bahkan mungkin nggak semua orang punya reaksi kayak gitu loh. Bahkan ada orang-orang yang melihat itu kayak ya udah itu estetik aja, itu bagus gitu kan. Mungkin ada yang ngelihat kayak Lisa Blackpink itu ya cantik aja dengan baju itu, nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Atau juga misalnya lagi ngelihat kalau sekarang kan di televisi sering juga tuh ada censorship yang aneh-aneh ya, misalnya sapi lagi diperah disensor gitu kan, payudara sapinya gitu. Kayak gini-gini kan orang-orang sebagian juga akhirnya mikir ini rada aneh juga ya gitu kan, kenapa kayak gini yang disensor. Nah ini lagi-lagi perdebatannya adalah apa sih sebenarnya konten yang gak ramah anak gitu ya, mungkin yang lebih tepat itu. Jadi apa nih batasannya? Nah bagian itunya sebenarnya kalau gue ngelihatnya justru mendingan diserahkan aja kembali ke orang tua ya. Jadi kayak soalnya kalau ditetapkan secara nasional rasanya susah ya. Kayak untuk menetapkan suatu standar untuk semua orang, ini nih konten yang ramah buat anak lo gitu. Lah sedangkan kan orang beda-beda ya nilainya, perspektifnya, persepsinya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ditetapkan secara nasional rasanya sulit. Nah, akhirnya yang paling gampang adalah yang disebut dengan BO itu kan, bimbingan orang tua. Jadi dikembalikan ke orang tua, silahkan mungkin orang tua bisa menyaring dari sisi gadgetnya, misalnya apakah anak usia tertentu udah boleh dikasih gadget mungkin, atau yang kedua mungkin dikasih internet secara bebas, misalnya kan orang tua yang kemudian bisa memilih ya, menyediakan apa nih fasilitasnya. Kemudian juga yang ketiga, ketika misalnya anak mengakses, mungkin orang tua juga bisa mendampingi. Nah tapi biasanya jawaban berikutnya adalah, tapi orang tua nggak bisa nih 24 jam mendampingi anak gitu ya. Ya terus gimana? Sementara orang tua lain juga bisa jadi nggak setuju sama standar ramah nggak ramah anak versi lo gitu kan, atau versi gue gitu. Jadi orang lain punya versinya sendiri. Nah bagaimana dengan itu? Kalau gue ngelihatnya ya titik komprominya di situ sih. Ya udah mau nggak mau memang dengan negara sebesar ini ya kan, orang sebanyak ini di mana kita masing-masing punya nilai yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda-beda, yang lebih gampang adalah kita mengontrol yang di dalam ruang lingkup kita gitu kan, yaitu ya udah anak kita sendiri atau ya keluarga kita sendiri. Nah jadi gue ngeliatnya titik fairnya seperti itu. Tapi itu pandangan gue sekarang. Tentunya kalau gue dapet kayak informasi baru, insights baru segala macam, mungkin banget gue bisa mengubah ya kan pandangan gue, karena kan ya ini berdasarkan informasi yang gue punya sekarang. Nah itu tadi pandangan gue seputar kontroversi batasan usia di RUU PDP dan sistem atau konsep pembatasan akses secara umum ya yang berbasis usia. Share your thought juga, kayak kasih pandangan lo tentang isu ini di kolom komen ataupun di sosial media, karena ini juga isu yang penting ya untuk hidup bersama di ruang publik. Itu ini adalah isu yang akan bolak-balik muncul. Jadi kalau lo bisa punya waktu untuk memikirkan ini, silakan pikirkan dan buat pandangan lo bagaimana atau sikap lo bagaimana terhadap isu ini. Kalau lo suka video ini, klik like, kemudian juga share ke orang-orang yang menurut lo perlu dengerin informasi dari video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, give live, terus tonton juga video-video lainnya dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu di episode breakdown selanjutnya.